Halo teman-teman, selamat datang di kantor Fajar. Gue Sasha, dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang sering bikin kita mikir. Apakah jumlah petani itu kunci utama ketahanan pangan? Mungkin di benak kita, makin banyak petani, makin terjamin pangan di negeri ini. Tapi, ternyata realitanya nggak sesederhana itu. Kita bakal ulik bareng-bareng gimana sebenarnya peran jumlah petani dalam menjaga ketahanan pangan. Banyak yang bilang, lebih banyak petani, lebih aman pangan. Tapi, data menunjukkan bahwa keberadaan banyak tenaga kerja di sektor pertanian belum tentu berdampak positif. Misalnya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ternyata kehadiran pekerja di sektor pertanian berdampak negatif terhadap ketahanan pangan. Jadi, meskipun jumlahnya banyak, tanpa manajemen dan inovasi yang tepat, hasilnya malah sebaliknya. Jadi, nggak cukup hanya jumlah petani aja, tapi gimana mereka bekerja, jenis teknologi apa yang dipakai, dan bagaimana kebijakan pendukungnya. Itu semua faktor yang nentuin seberapa kuat ketahanan pangan di suatu daerah. Lanjut ke poin berikutnya. Ternyata skala pertanian juga memainkan peran penting. Di beberapa daerah, petani skala kecil yang mengandalkan modal alam dan fisik justru meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Sebaliknya, petani skala besar bikin akses lahan bagi masyarakat lokal jadi terbatas. Misalnya, di beberapa wilayah di Ethiopia, pertanian besar malah menurunkan akses dan pendapatan lokal sehingga tidak mendukung ketahanan pangan secara optimal. Jadi, kuncinya bukan cuma berapa banyak petani, tapi juga tentang cara kerja, skala usaha, dan strategi pengelolaan lahan yang diterapkan. Nah, ngomongin tentang teknologi, modernisasi pertanian sekarang lagi hits banget. Teknologi canggih seperti benih unggul, pupuk terintegrasi, dan smart farming bisa meningkatkan produktivitas. Tapi, ini bukan berarti peran petani jadi tergantikan. Justru, teknologi itu harus jalan bareng sama keahlian petani untuk memaksimalkan hasil. Jadi, walaupun alat-alat modern bisa bikin proses produksi lebih efisien, petani tetap harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan operasionalnya. Dan ada lagi nih, meski teknologi mampu membantu menekan kebutuhan tenaga kerja manual, ternyata butuh juga operator yang paham cara pakainya. Dalam hal ini, jumlah petani tetap dibutuhkan, tapi dengan skill yang lebih tinggi dan pemahaman teknologi yang mumpuni. Selain jumlah dan teknologi, ternyata faktor-faktor lain juga nggak kalah penting. Misalnya, pendapatan di luar pertanian, ukuran lahan, bahkan cara pengambilan keputusan dalam keluarga. Di beberapa daerah, justru kerjasama dan keputusan bersama antara anggota keluarga bikin ketahanan pangan lebih terjaga. Jadi, meskipun jumlah petani itu penting, kualitas, inovasi, dan kolaborasi juga berperan besar. Ini mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan adalah hasil dari berbagai variabel yang saling terintegrasi. Setelah memahami informasi yang ada, ternyata jumlah petani itu hanyalah salah satu potongan puzzle dalam membangun ketahanan pangan. Tanpa didukung oleh teknologi modern, kebijakan yang tepat, manajemen lahan yang berkelanjutan, dan strategi pertanian yang inovatif, hanya menambah angka petani saja nggak cukup untuk memastikan pangan kita aman dan terjaga. Bagi kalian yang punya semangat muda dan ingin berinovasi di bidang pertanian, ingatlah bahwa masa depan pertanian kita sangat bergantung pada kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi dan menciptakan sistem yang lebih efisien. Kalian bisa jadi agen perubahan yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern demi ketahanan pangan yang lebih baik. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah jumlah petani saja sudah bisa jadi formula ketahanan pangan, atau ada faktor-faktor lain yang lebih penting? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe buat terus update informasi keren di kantor Fajar. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay curious, keep learning, dan selamat berkarya.